Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sambil menunggu yang lain, masih ada dua ya. Ketuanya? Oh, yang satunya kelas. Oh, ya. Nah, jadi gini, untuk pengurus OSIS inti saya kumpulkan. Yang pertama adalah saya mau konfirmasi mengenai kegiatan bulan Ramadan ya. Kira-kira ada nggak yang mau diajukan? Ya, ada nggak yang mau diajukan? Nah, kemudian ada permasalahan nggak selama ini ya. Kalian kan praktik 2 bulan ya, jadi OSIS kan vakum ya. Karena hampir seluruh pengurus 11 ya. Makanya kemarin itu kalau bisa ada kelas 10-nya, cuman ya kita nggak bisa memaksa, ada yang minat ya. Nah, kemudian terkendala pandemi kemarin ya, jadi hampir semua kegiatan ekskul itu banyak yang tidak bisa diadakan. Nah, untuk persiapan pergantian kepengurusan OSIS ini nanti kalian akan menggantungkan posisi kalian itu dengan adik kelas kalian kelas 10 yang sekarang, dan nanti untuk yang siswa baru ya, jadi ini pelajaran mana yang harus kalian persiapkan pada regenerasi berikutnya ya. Contoh, kalau misal pengurus itu kelas 11 semua, tapi ke kelas 11 prakrin kan nggak ada kegiatan yang di sekolah karena pengurusnya prakrin semua. Nah, itu contoh ya. Berarti kedepannya perlu direkrut dari kelas 10. Nah, kemudian insya Allah biasanya kalau pergantian itu kita adakan persiapannya bulan Juli, Agustus ya. Nah, biasanya pelantikannya Agustus. Nah, untuk kalian mungkin ya pelantikannya nggak ada ya. Tapi nanti akan saya berikan SK. SK itu lebih penting nanti untuk kalian kuliah, untuk daftar polisi, untuk daftar apa, itu lebih penting daripada sertifikat. SK dan sertifikat ya. Untuk bulan Ramadan kira-kira mau mengadakan kegiatan apa? Kalau pesantren kilat kayaknya terlalu capek ya. Mungkin mau buka bersama atau sahur bersama. Nah, kemudian nanti yang saya minta satu-satu ya, coaching itu istilahnya kayak konsultasi ya. Permasalahan apa sesuai dengan tugas kalian. Misal ketua 1 keluhannya apa ya, sampaikan ke saya. Kemudian seksi bidang kewirausahaan misalnya, atau bendahara keluhannya apa, maunya apa, permasalahannya apa, sampaikan ke saya ya, satu persatu nanti. Itu saja ya. Nanti boleh gantian, siapa yang duluan mau maju silakan di sini ke depan ya. Mau kursi, ini kursinya ya. Depan sini ya. Enggak, dari sini aja Pak. Kejauhan nanti nggak kerekam, soalnya harus saya dokumentasikan. Perjabatan ya, dan kegiatan. Misalnya Pak, saya ini punya masalah di OSIS ini. Saya tuh kecewa Pak, kayak gitu ya misalnya. Gak apa-apa, sampaikan ya. Apa kecewa kalian? Ambil satu permasalahan saja, ya nggak usah banyak-banyak ya. Satu permasalahan saja. Oke, silakan, siapa duluan yang mau maju? Ya boleh. Ya udah, langsung aja nanti langsung akan saya sapa. Ada apa Miran? Podcast Di pinggirin ini. Langsung sebutin, saya Pira Pak. Saya
bendahara dari pengurusan OSIS tahun 2022 ini Pak. Saya punya masalah kayak gini Pak, gitu kan ya. Oke, Latihan di sini Pak, latihan sih. langsung aja lah Pak, latihan. grup-grup aku kata-katanya. Betul. Oke, selamat pagi Bira. Boleh perkenalkan diri kamu. Nama saya Fira Nur Azizah. Saya dari Ketua Seksi Bidang Kewirausahaan. Ada sedikit keluhan dari situ. Ya, ada masalah apa kira-kira di kamu pengurus OSIS ya? Iya. Pengurus OSIS ya. Untuk seksi bidang kewirausahaan dan koperasi periode tahun 2022. Ada masalah apa kira? Ada keluhan atau apa yang perlu kamu sampaikan? Silakan. Ya kan. Oke, lanjut langsung ke permasalahannya. Ya di segbit kewirausahaan itu kan ada 5 anggota. 5 atau 4 itu Pak. Itu tapi yang bergerak itu cuma saya. Oh, cuma satu orang. Iya, tapi kalau saya sendiri kan nggak bisa ya Pak. Kalau sendiri kan harus ada musyawarah. Nah itu anak-anaknya itu susah banget diajak musyawarah. Terus nggak ada inisiatif untuk ini atau itu untuk bantu itu nggak ada Pak. Ada motivasi atau Iya. semangat untuk ikut aktif seperti itu ya. Nah, waktu itu saya mau ngadain koperasi di sekolahan, tapi nggak ada yang bergerak untuk bantuin saya. Waktu itu udah saya kasih tugas satu persatu, tapi nggak ada yang mau. Jadi permasalahan seperti itu ya. Jadi ada beberapa temanmu dalam satu seksi bidang itu yang tidak aktif. Iya. Jadi dari 4 orang ini hanya kamu saja yang aktif. Sedangkan 3 orang lagi tidak aktif. Iya. Nah itu kamu sudah tanya nggak sama mereka kira-kira permasalahannya apa? Kenapa kok mereka tidak aktif? Apa? Udah pernah saya tanyain tapi nggak ada respon Pak. Nggak ada respon ya. Nah kemudian pernah nggak sih kamu ajak mereka untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau apa tadi kamu mau ngadain apa tadi di koperasi? Mau kayak jualan gitu loh Pak. Jualan ya. Nanti apa untuk kebutuhan sekolah. Waktu itu saya pernah ngajak untuk beresin ruang koperasi sama untuk data-data apa aja yang dibutuhin untuk dibeli, tapi nggak ada yang datang. Ya. Jadi kamu udah berusaha menginformasikan sama mereka ya, tapi mereka nggak respon. Nah kemudian ada permasalahan lain nggak? Atau mungkin kalian clash atau beda pendapat seperti itu, ada nggak? Nggak ada sih Pak. Tapi Ada ya? kalau untuk anggotanya memang salah satu itu kelas 12. Kalau kelas 12 kan saya kelas masih 12. maklumin. Iya, iya. Tapi kalau untuk yang seangkatan itu kayak banyak banget alasannya, tapi itu nggak logis. Oh, Kayak iya. nggak ada di jadwal, tapi dia ngomongnya ada acara ini itu gitu loh Pak. Nah untuk yang kelas 12 itu memang kan seharusnya itu nggak bisa lagi ngurus OSIS, cuman kan dia maksa ya waktu itu ya. Nah harusnya kamu tegaskan istilahnya dia masih mau aktif atau enggak gitu kan ya. Kalau memang nggak mau aktif, solusinya gimana, atau dia cari pengganti. Jadi kan supaya OSIS itu tidak vakum kan. Pernah nggak kamu berbicara sama mereka satu persatu atau kamu kumpulkan rapat bidang, seksi bidang itu pernah nggak? Kalau untuk rapat pernah saya ada itu, tapi nggak ada respon. Nggak ada Kalau respon, untuk ya. ngomong satu persatu pernah Pak. Kalau yang Kak Sandi ya memang dia ngomongnya kalau kelas 12 udah nggak bisa lagi. Saya bisa maklumin karena itu udah deketin UKOM. Oh gitu. Nah, terus kalau untuk yang lainnya itu pernah saya bilang juga, tapi katanya masih sibuk, masih ini gitu, susah katanya. Jadi gitu ya. Jadi permasalahan kamu di pengurusan OSIS seksi bidang kewirausahaan dan koperasi yaitu adanya anggota, kamu sebagai ketua nih ya. Iya. Berarti adanya anggota kamu ada berapa orang? 3 orang. Iya. 3 orang itu tidak aktif dan tidak
mempunyai semangat untuk menggerakkan organisasi OSIS. Nah terus kira-kira nih menurut kamu solusinya gimana sih yang pengen kamu lakukan? Pengen banget kamu lakukan itu gimana? Nyari yang baru Pak Ya, untuk jadi gantinya. diganti gitu ya? Iya, nyari yang lebih bertanggung jawab kayak gitu Pak. Oh betul. Jadi gini, saya bisa bantu nanti sebelum kamu melakukan tindakan itu, action itu. Jadi nanti akan saya coba panggil ketiga pengurus itu. Saya coba konsultasikan sama mereka, konfirmasikan apa benar permasalahan ini, penyebabnya apa. Dan akan saya tanyakan juga kesediaan mereka, apakah masih bersedia menjadi pengurus OSIS. Kemudian konsekuensinya apa ketika mereka tidak aktif dan sebagainya. Kalau memang sudah fix mereka tidak bisa dan tidak merespon seperti kata kamu, ya saya kembalikan keputusannya ke kamu. Jadi solusinya silahkan sesuai dengan tindakan yang mau kamu ambil, boleh ya, sangat bagus sekali. Dan untuk kedepannya saya berharap lebih selektif lagi dalam mencari partner ya. Jadi kalau mungkin kemarin kita memilih teman satu kelompok itu yang untuk diajak kerjasama mungkin nggak terlalu detail ya, karakternya, kemudian orangnya kayak apa ya. Untuk ke depan kalau memang kamu mau milih lagi, jadi mungkin lebih spesifik. Jadi kira-kira siapa nih orang yang bisa kamu ajak kerjasama seperti itu. Kira-kira ada permasalahan lagi selain itu? Udah itu aja. Cukup ya. Solusinya sudah kamu temukan sendiri. Nanti kita akan lihat dulu progresnya sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah kalau masih ada permasalahan lagi yang mengenai ini, nanti silakan temui saya lagi ya. Oke, terima kasih atas astagfirullah. Oke, terima kasih atas waktunya konsultasi. Semoga coaching ini bisa bermanfaat bagi kamu dan kepengurusan OSIS nantinya. Oke? Ya. Selamat pagi. Silakan perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Sofia Dinaswati Misi, dari Ketua 2 Ketua OSIS 2. Saya di sini ingin menyampaikan penjelasan saya. Yang pertama, kalau jam pelajaran dimulai kayak jam produktif juga gitu Pak, kan kadang ada acara OSIS, kadang ada acara, sempat ngomong sama guru mapelnya, dan itu pelajaran itu benar-benar harus mengikuti ya. ya harus diikuti gitu. Contoh kayak gurunya yang memang disiplin gitu ya. Oke. Jadi kamu sebagai pengurus OSIS tahun 2022 menempati jabatan sebagai ketua 2 ya. Jadi konsultasi permasalahannya adalah ketika ada kegiatan OSIS di luar jam belajar, kamu harus meninggalkan pelajaran. Nah kadang menemukan mata pelajaran yang gurunya disiplin ya. Nah terus kendalanya apa sih? Atau kamu takut sama gurunya, takut ketinggalan pelajarannya, atau gimana? Yang pertama yang pasti takut ketinggalan pelajaran Pak. Mengusulkan nggak semua itu bisa disusul cepat, karena kan kelas 11 juga kan banyak yang harus dikerjain gitu kan juga mau ulangan. Jadi kalau semuanya disusul kan
kitanya yang bingung juga Pak ya karena ketinggalan banyak pelajaran. Contoh misal kayak pelajaran produktif apa misal? ASJ gitu. Administrasi server jaringan, administrasi sistem jaringan. Oke, itu praktik ya. Ada praktiknya, ada teori. Ada prakteknya, ada teorinya. Praktiknya berapa jam? Gini Pak, kalau prakteknya kadang kan alat itu nggak semuanya bisa langsung diminati. Kalau di kelas itu nggak bisa langsung aplikasinya. Jadi dibagi kayak waktu sebelum masuk semester 2 kan ada shift tuh Pak, dibagi 2 shift. Jadi shift 1 nanti teori, yang 2 Praktik ya, oke. Jadi kalau misal praktik, kalau misalnya harus meninggalkan kegiatan praktik seminar ya. Iya. Oke. Nah terus kira-kira untuk selain pelajaran produktif itu bisa nggak kamu tinggalkan? Misal kayak PKN, bahasa Inggris. Ya. Bisa Pak. Bisa ya. Bisa disusul mencatat, tapi kan kalau praktek usulnya kan minggu depan. Kalau minggu depan itu kosong ya enak Pak, tapi kalau pas usul lagi praktek lagi yang nanti Udah ketinggalan ya. Oh jadi gini, oke, bisa saya bantu untuk mengarahkan. Yang pertama mungkin kamu bisa usul ke pengurus OSIS dan pembina OSIS kalau mengadakan rapat mungkin bisa pada waktu jam-jam yang bukan jam praktik ya, seperti itu ya. Nanti akan saya sampaikan juga ke gurunya. Saya sebagai pembina OSIS menyampaikan ke guru bidang studi yang mungkin tidak bisa mengizinkan. Nah, mungkin saya bisa bantu untuk mengizinkan kalau misal ada praktik. Kalau misal ada rapat seperti itu ya. Nah, terus kira-kira kamu sendiri nih, tindakan apa yang mau kamu lakukan? Apakah kamu lebih memilih belajar atau lebih memilih kegiatan di OSIS? Kalau misalkan itu kita mau membuat kegiatan dari OSIS, itu udah direncanain dari lama, nanti kita buat jam rapatnya itu yang benar-benar buat yang jam pelajaran dari semua pengurus OSIS itu kosong kan. Ya maksudnya nggak kosong banget, bisa lah disusul nantinya, nggak terlalu. So, pada waktu-waktu tertentu, contoh waktunya istirahat atau pulang sekolah gitu ya. Pulang sekolah. Yang nggak mengganggu jam pelajaran ya. Oke, jadi betul. Jadi kamu harus lebih mementingkan belajar daripada kegiatan OSIS. Karena kegiatan organisasi OSIS itu adalah kegiatan pendukung. Sifatnya adalah penunjang kegiatan belajar. Jadi di sekolah ini yang paling penting adalah yang nomor 1 adalah kegiatan belajarnya. Kegiatan OSIS itu nomor sekian ya. Nah, jadi jangan sampai kegiatan OSIS itu mengganggu kegiatan belajar. Nah, habis ini kira-kira untuk sekarang udah ada gambaran belum kira-kira solusinya? Atau besok-besok kalau ada rapat saya kayak gini. Udah ada belum? Jadi nggak bingung lagi. Udah sih Pak, misalkan kalau ada sebelum rapat gitu OSIS, kita bikin jam sendiri gitu. Misalkan kalau nggak sempat hari sekolah, ya kita bikin hari Minggu. Sebisanya lah jam berapa yang penting pas hari Minggu itu harus bisa kumpul semua di jam segitu. Jadi nggak ada alasan dia nggak datang. Kan kalau misalkan hari-hari sekolah gini, kalau ada jam kan alasannya ada jam pelajaran, kadang ada yang nggak ada jam kosong, dia nggak mau ikut rapat. Dan benar-benar ada yang jam pelajaran praktek tujuan dia ngomong nggak ikut rapat, diomongin bikin cuma alasan kayak cuma ya difitnah juga aja. Iya, betul. Jadi enaknya kayak gitu Mbak, kayak bikin hari libur atau dibikin pas jam istirahat atau setelah belajar pulang sekolah. setelah belajar kelas. Ya, oke. Jadi udah dapat ya solusinya ya. Nah, kira-kira ada nggak permasalahan lain selain ini yang perlu disampaikan? Anggotanya Pak Anggotanya gimana? susah diatur.
bisa diatur. Jadi kalau diajak rapat itu alasan aja gitu ya. Terus kalau pas rapat jarang bisa serius. Apalagi iya. yang laki-laki itu jarang banget datang gitu. Kalau nggak ada, misalkan bapak itu nggak ada ikut rapat, jadi mereka itu cuma menganggap ya obrolan Oh. biasa aja gitu, nggak serius. Oke, oke. Nah untuk yang ini mungkin pada pertemuan selanjutnya ya kita bahas ya. Jadi untuk saat ini udah cukup lah ya untuk masalah rapat OSIS supaya tidak mengganggu jam belajar, itu disiasati pada waktu istirahat dan pulang sekolah atau hari libur. Oke, terima kasih. Mungkin untuk permasalahan berikutnya kita bahas coaching pada pertemuan berikutnya. Ya, oke.